teman-teman, market global kelihatan semakin parah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi kita tahu ya market across the globe ini dari Amerika, Eropa, Asia semuanya mengalami tekanan secara bersamaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest, dan ini sangat cocok bagi para penonton yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang saham. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke, mari kita lihat IHSG ya teman-teman. Satu minggu terakhir kita bisa melihat IHSG mengalami tekanan tidak terlalu besar, minus 1,2%. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan lebih detail adalah pergerakan asing. Jadi ternyata dalam satu minggu terakhir asing telah exit dari IHSG sebesar 3 triliun. Ini cukup besar ya, hanya dalam waktu satu minggu. Nah, ingatkan teman-teman, minggu lalu saya bilang di video sebelumnya bahwa kita harus memperhatikan pergerakan asing. Kalau asing sudah mulai entry IHSG, itu akan menjadi sebuah tanda oke, IHSG masih aman. Tetapi kalau IHSG lanjut keluar, apalagi cukup agresif ya sampai 3 triliun dalam satu minggu, maka IHSG dalam waktu dekat ini masih cukup rentan. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ternyata Asia juga mengalami tekanan yang jauh lebih besar. Coba kita lihat Nikkei, dalam satu minggu mereka mengalami minus 3%. Bagaimana dengan Kospi, yaitu Korea, ini bahkan sampai minus 4%. Ini bayangin kalau IHSG itu minus 4%, nggak kebayang seperti apa ya teman-teman. Nah, lanjut dari Hang Seng juga satu minggu terakhir ini minus 3%. Dan termasuk Amerika S&P dalam satu minggu terakhir itu kena koreksi minus 2,6%. Jadi kita bisa melihat bahwa tekanan terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, berikutnya teman-teman yang membuat tekanan ini semakin kuat adalah treasury yield yang semakin tinggi. Coba lihat saja teman-teman, US 2 year ini pada saat video ini dibuat sudah mencapai 4,27% ya. Dan teman-teman lihat, there's no slowing down. Ini benar-benar cepat banget spike dan kita belum tahu ujungnya ada di mana. Kalau misalkan 2 year ini mencapai 4,5 atau bahkan sampai kepala 5, itu stock market akan terkena dampak yang sangat signifikan. Ingat, kalau misalkan yield ini semakin tinggi, maka dari sudut pandang stock market akan semakin tertahan atau semakin tertekan. Nah, sekarang kita lihat dari segi US 10 year-nya ya teman-teman, yang long term bond mereka bahkan yield-nya juga sudah mencapai 3,8% dan tidak lama lagi mereka memasuki angka psikologi 4%. Dan kembali lagi, kalau sudah mencapai titik 4%, maka teman-teman bisa melihat bahwa resiko di stock market akan semakin besar, dan kita bisa melihat ya tren kedua yield 2 year dan juga 10 year sama-sama menuki ke atas, dan kita belum tahu ujungnya ada di mana. Jadi teman-teman perlu perhatikan pergerakan yield yang kedua ini. Nah, selanjutnya yang bikin semakin parah yaitu adalah world inflation. Bayangin aja teman-teman, ini mungkin negara yang teman-teman cukup familiar ya, Thailand. Itu sekarang ada di angka hampir 8%. Dan ini hampir tertinggi 25 tahun terakhir, karena sebelumnya sebelum tahun 2000 itu mereka sempat sampai 10%. Dan kalau misalkan inflasi Thailand dari 8 terus naik sampai 10 dan bahkan tembus, itu berarti mereka mengalami inflasi tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Nah, sekarang Singapura juga teman-teman lihat ya, nggak tanggung-tanggung ini kita sudah melihat bahwa Singapura hampir mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding sebelum tahun 2010 ya, ini kisaran tahun 2008, dan ini ekstrim sekali ya teman-teman. Nah, kita lanjut dari sisi South Korea. South Korea juga teman-teman bisa lihat inflasinya sangat tinggi, 6%, dan terakhir saat Korea mengalami 6% ya inflasi itu pada tahun 2008-an ya. Sekarang kembali lagi teman-teman bisa melihat di angka hampir 6%. Dan ini kalau misalkan mereka tidak segera koreksi dan bahkan lanjut ke atas, ini akan semakin problematik ya untuk South Korea. Nah, berikutnya ada Jepang. Teman-teman juga bisa melihat Jepang ini inflasi biasanya kecil ya, dan across the year ya, sepanjang tahun itu biasanya kecil. Kadang-kadang ada spike, dan sekarang spike-nya cukup tinggi dan hampir mengejar inflasi tahun sebelum 2015. Dan kalau ini tembus, again ini world inflation akan cukup parah ya. Nah, sekarang lihat UK dong teman-teman. Ini 25 tahun terakhir, ini UK inflasi sudah mencapai 10%, dan ini tertinggi ya teman-teman. Nggak pernah dulu aja tahun 2008 itu cuma sampai 45%. Sekarang sampai 10%, 2 kali lipatnya, dan ini sangat-sangat problematik. Dan tidak kalah juga teman-teman, Italia ternyata inflasinya juga setinggi ini ya, 8% lebih. Dan sebelumnya itu 25 tahun terakhir nggak pernah Italia mengalami inflasi setinggi ini. Oke?
Nih, ditambah lagi US nih teman-teman, ternyata US juga inflasi. Ingat ya, kita mungkin lebih familiar US karena sering di headlines juga mencapai inflasi tertinggi 25 tahun terakhir. Dan di Meksiko, teman-teman bisa melihat bahwa mereka punya inflasi sudah lebih tinggi dari tahun 2017-2018 dan juga di tahun 2008. Jadi sekarang inflasi di berbagai negara yang kita cukup kenal ya, mengalami tekanan inflasi yang sangat ekstrim. Nah, dan teman-teman bahkan sampai Australia pun ya, New Zealand dan Australia, ini inflasinya juga tertinggi sepanjang 25 tahun ya, dan bentar lagi Australia akan tembus angka rekornya di 25 tahun terakhir inflasinya. Jadi teman-teman bayangin kan, Eropa, Amerika, Asia, dan bahkan Australia semua mengalami inflasi yang mengerikan. Ya, ini serempak lagi teman-teman. Nah, jadi kita setelah melihat grafik inflasi seperti ini, artinya apa? Ini dalam 1 atau 2 tahun ini mungkin akan ada tekanan di stock market yang sangat kuat ya, karena dari sudut pandang global banyak negara besar sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi seperti yang teman-teman sudah lihat. Dan kalau sudah mengalami inflasi yang tinggi, artinya apa? Kebijakan bank atau pemerintah harus menekan inflasi, dan salah satu caranya untuk menekan inflasi adalah menaikin suku bunga. Jadi kalau beberapa negara ini terus menaikin suku bunga ya untuk menahan inflasi supaya tidak out of control, artinya apa? Ada potensi pada saat menaikin suku bunga terlalu tinggi, maka growth atau GDP negara tersebut akan tertahan. Dan kalau itu terjadi, maka akan terjadi resesi. Dan itu kenapa banyak ekonom mengatakan bahwa di tahun depan 2023 ada potensi terjadi global resesi. Dan teman-teman bisa melihat kan gejala-gejalanya sudah kita lihat, inflasi tinggi di mana-mana, dan mereka negara-negara ini perlu mencari cara untuk menekan inflasi, dan salah satunya adalah menaikin suku bunga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan global recession terjadi ya, itu artinya seluruh market akan mengalami tekanan yang lumayan kuat, karena across the globe itu sentimennya cukup negatif ya, GDP turun, semuanya turun, dan performance ikutan turun, akhirnya saham-saham juga akan terjadi tekanan yang cukup kuat. Nah, sekarang coba kita lihat di Indonesia. Indonesia kalau kita bandingin negara-negara lain tidak separah itu ya inflasinya. Nah, tetapi mungkin Indonesia ini menjadi lagging ya. Artinya apa? Kita baru mau naik nih. Kalau misalkan ini tidak terkontrol dan terus terjadi kenaikan bahkan bisa tembus 8% atau lebih tinggi, nah itu masalah baru akan kelihatan. Nah, jadi teman-teman, ini mungkin salah satu alasan kenapa BI kemarin menaikin cukup tinggi ya 50 basis point supaya tidak terjadi inflasi seperti negara-negara lain. Nah, tetapi kalau misalkan pada saat BI sudah menaikkan 50 basis point dan beberapa bulan ke depan ternyata inflasi masih lanjut naik nih teman-teman dengan cukup tajam ke atas, maka itu akan menjadi semakin negatif ya, sentimen terhadap stock market, karena nanti BI akan semakin agresif menaikin suku bunga. Jadi teman-teman harus memperhatikan inflasi ini. Kalau inflasi masih tinggi dan tren menaikin suku bunga semakin ekstrim, maka stock market akan semakin tertahan. Oke? Nah, jadi teman-teman, strategi kita bagaimana nih? Menurut saya, the only hope for IHSG sekarang adalah tetap di komoditas, yaitu coal. Ya, di mana teman-teman bisa melihat harga coal sekarang masih tinggi 435. Tetapi ingat satu hal nih teman-teman, jangan lupa bahwa coal itu sudah sempat naik dari 100 sampai menjadi 400, dan sekarang di 400 ini sudah cukup lama ya teman-teman, harus sadar hal ini. Artinya apa? Kalau misalkan mereka sudah berhenti naik dan tidak berhasil tembus sampai ke atas 500 ya, arti euforia sudah selesai. Ada potensi nanti pada saat mereka mulai koreksi, itu koreksinya akan sangat-sangat cepat dan tajam. Nah, jadi teman-teman, kita strateginya masih sama ya. Pada saat winter nanti, itu kita sudah boleh mulai TP berkala ya. Walaupun mungkin harga coal belum terjadi penurunan ekstrim ya misalkan, tetapi ada sentimen global recession ini yang masih terngiang-ngiang ya di dunia global. Nah, jadi teman-teman, kita masih tetap stick with strategi kita, yaitu jual nanti pada saat memasuki winter. Dan ingat, winter itu dalam waktu 1-2 bulan lagi. Artinya pada saat nanti coal ada kemungkinan naik ya harganya, atau tetap minimal bertahan, laporan keuangan muncul, maka di situ akan menjadi sentimen yang baik. Nah, teman-teman boleh mulai profit taking. Kenapa? Karena di tahun 2023 kalau memang terjadi global recession, itu across all stock market ya, saham-saham itu akan ada tekanan. Ya, kita juga tetap harus perhatikan ya harga coal itu sendiri bagaimana. Kalau misalkan coal sudah memasuki downtrend ya, atau technical correction yang cukup dalam, maka ada kemungkinan saham-sahamnya juga ikut koreksi cukup dalam. Jadi teman-teman, untuk winter kali ini, kalau kita masih bisa berjualan dengan harga yang cukup tinggi, maka teman-teman boleh pelan-pelan taking profit sampai akhirnya memaksimalkan profit taking teman-teman. Oke, selanjutnya sementara ini apa nih yang bisa kita lakukan?
Pertama, jauhi sektor digital. Ya, saya sudah ingatkan ini beberapa kali ya, beberapa video saya sudah selalu ingatkan bahwa jauhi sektor digital. Kenapa? Karena pada saat era menaikin suku bunga, itu selalu sektor atau saham-saham yang berhubungan dengan growth stock yang biasanya digital, itu akan mengalami tekanan yang paling besar dan juga paling cepat. Nah, sekarang ini baru masuk era menaikin suku bunga dan kita nggak tahu akan seberapa tinggi suku bunga terjadi kenaikan. Artinya apa? Sektor digital akan mengalami tekanan dan bisa semakin besar tekanannya di sektor digital untuk sementara waktu ini. Jadi teman-teman jangan terburu-buru belanja saham-saham digital. Nah yang kedua, jangan tambah banyak barang lagi sebelum terkonfirmasi adanya asing re-entry ke IHSG. Selama asing masih lanjut keluar dari IHSG, maka teman-teman tidak ada alasan untuk belanja di IHSG ya, karena drivernya dari asing sudah terus berlanjut keluar. Jadi IHSG bisa saja lanjut koreksi. Nanti jika asing sudah terlihat mulai konsisten kembali re-entry IHSG, maka teman-teman baru boleh mulai nyicil. Oke, sementara ini just wait and see. Nah, yang ketiga, pastikan asing ini masuk ke Indonesia di atas 3-5 triliun ya, menjadi support lah ibaratnya itu, baru teman-teman boleh mulai nyicil lagi di IHSG. Kalau misalkan asing cuma in and out, jangan terburu-buru belanja di IHSG. Dan yang keempat, yang perlu saya ingatkan, tidak perlu panic selling di market. Market itu selalu bisa naik, selalu bisa koreksi. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman invest dan percaya untuk beberapa tahun ke depan, market itu selalu akan naik ya trennya, dan memang kenyataannya dalam jangka panjang market itu selalu naik. Maka teman-teman tidak perlu panic selling pada saat mengalami proses koreksi di saham. Itu sangat wajar. Kalau teman-teman panic selling lalu nanti pada saat rebound teman-teman nggak re-entry the market, teman-teman akan ketinggalan kereta. Nah itu yang akan lebih berbahaya. Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai saham-saham yang masih jelas, yang bukan gorengan-gorengan seperti itu, maka teman-teman boleh hold dan keep untuk jangka panjang. Tetapi kalau teman-teman belinya yang goreng-gorengan, tidak tahu sahamnya nggak jelas dan performance-nya masih sangat bermasalah, maka sebaiknya teman-teman amankan cash teman-teman. Oke, jadi ini adalah 4 hal yang sementara ini bisa teman-teman lakukan pada saat market seperti ini. Nah, teman-teman, di video hari ini saya juga ingin sharing untuk selalu mencari peluang ya. Teman-teman ingat di tahun 2020 pada saat itu bisnis itu lesu sekali ya. Karena kenapa? COVID ya. Bisnis sangat lesu dan banyak bahkan yang bangkrut. Nah, pada saat itu orang tidak tahu harus ngapain dan mereka trading di stock market. Dan pada saat itu juga teman-teman ingatkan stock market di Indonesia mengalami booming sekali ya. Semua saham itu rebound sangat-sangat cepat. Nah, itu kan menjadi sebuah peluang di mana teman-teman yang awalnya mungkin belum trading saham dan mulai mengenal saham karena di situ melihat sebuah peluang. Bisnis lesu, stock market baik, jadi teman-teman mulai investasi dan belajar tentang stock market dan bisa mendapatkan cuan. Nah, sekarang ini tidak selamanya harus seperti ini ya, bisnis lesu, stock market naik. Tidak seperti itu. Ada kadang-kalanya bisnis naik, stock market akan terjadi tertekan. Jadi jangan fokuskan pikiran teman-teman di stock market yang sedang lagi koreksi, tetapi maksimalkan profit pada saat bisnis teman-teman sedang berkembang. Pada saat stock market mengalami koreksi, jangan terlalu memaksakan diri mencari cuan di stock market, melainkan teman-teman mencari profit di bisnis. Nah, ada juga nih teman-teman pada saat momen bisnis dan stock market sama-sama euforia ya, artinya teman-teman berbisnis lagi berkembang dengan sangat cepat. Begitu juga dengan stock market, saat itu euforia terjadi, teman-teman beli saham apapun itu langsung cuan. Nah, ini juga ada, dan saat ini teman-teman mungkin dapat cuan akan sangat gampang di bisnis ataupun di stock market. Tetapi ingat, ada kadang juga kala bisnis itu tertekan dan juga stock market tertekan. Biasanya ini adalah era resesi ataupun depression ya. Nah, ini artinya apa? Teman-teman tidak perlu panik, tetapi teman-teman perlu endure ya, bertahan pada saat badai sedang datang ya. Artinya stock market tidak selamanya akan tertahan dan bisnis juga tidak selamanya akan tertahan. Nanti kalau teman-teman sudah melewati badai ini, bisnis akan kembali normal, stock market akan kembali reversal, teman-teman juga akan kembali mendapatkan cuan di bisnis maupun di stock market. Nah, jadi sementara ini play defensif, lebih banyak wait and see dan bertahan supaya teman-teman bisa melalui momen badai yang cukup kencang seperti ini. Dan nanti kalau semua sudah lewat, teman-teman akan kembali lagi ke masa bisnis naik dan stock market akan euforia. Oke? Nah, jadi inilah hal yang perlu teman-teman pikirkan supaya teman-teman tidak terlalu panic selling atau stres mengenai market yang sedang lesu atau misalkan teman-teman mengalami bisnis yang sedang tertahan. Oke, sekarang teman-teman ingat ada juga peluang yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu pelajari S&P 500 dan juga Nasdaq. Dan kalau teman-teman gunakan futures ya untuk belanja tuh bisa beli S&P, dan teman-teman lihat sekarang harga S&P ini di 3.585. Dan ingat pada tahun 2020 sebelum Covid itu S&P ada di 3.380.
280. Artinya apa? Sebentar lagi harga S&P akan sampai ke harga pre-COVID atau sebelum COVID ya. Dan kalau misalkan S&P lanjut koreksi di bawah 3.380, di situ ada potensi terjadi panic selling di S&P 500. Dan itulah kesempatan teman-teman kalau misalkan belum punya posisi itu untuk melirik S&P 500 karena banyak saham yang murah dan juga alasannya adalah banyak orang yang melakukan panic selling kalau tembus di bawah 3.380. Nah, begitu juga dengan Nasdaq. Sekarang Nasdaq ada di 10.575 ya pada saat video ini dibuat. Dan pre-COVID itu di 9.700. Artinya sedikit lagi nih teman-teman bisa melihat bahwa Nasdaq akan memasuki harga pre-COVID atau sebelum COVID. Dan teman-teman bisa lihat Nasdaq juga baru saja jebol support mereka. Artinya mereka ada potensi untuk terjun bebas dan kita tidak tahu sedalam apa. Nah, ini kembali lagi kalau teman-teman melihat ini sebagai peluang, bisa teman-teman amati nih. Kalau nanti mereka sudah selesai koreksinya dan terjadi reversal, teman-teman ada kesempatan untuk masuk ke saham Amerika yang dimana marketnya lebih besar dan bisa teman-teman dapatkan dengan harga yang sangat baik. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita lihat strategi IHSG. Kalau kita lihat sekarang pada saat video ini dibuat IHSG kan di 7040. Dan kalau kita lihat asing masih terus berjualan, ada potensi ya IHSG koreksi ke 6600. Nah, kalau misalkan di 6600 asing masih belum masuk atau re-entry ke IHSG dengan dana yang cukup masif, maka ada potensi ya IHSG lanjut koreksi ke 6300. Berarti ini ada 600 poin lagi nih untuk IHSG potensi mengalami penurunan ya. Jadi teman-teman kita tetap harus wait and see sambil pelajari pergerakan asing. Dan kalau misalkan teman-teman bisa bertahan sampai di 6300, contoh nih ada terjadi koreksi yang cukup dalam sampai 6300 dan teman-teman udah ada cash yang ready buat serok-serok saham, itu akan menjadi kesempatan. Jadi jangan panic selling, tetapi teman-teman ada cash untuk siap-siap average down di saat IHSG mengalami tekanan yang sangat kuat. Oke, teman-teman, berikutnya kita sampai ke honorable mention ya. Jadi ada sebuah saham yang memang secara valuasi masih cukup murah dan sudah mengalami koreksi yang lumayan banyak ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi ini sudah mulai kembali menarik untuk kita perhatikan. Tetapi teman-teman sementara jangan belanja dulu ya. Jadi teman-teman baru masukin sebagai watchlist ya. Kita pantau tapi jangan belanja dulu sampai nanti IHSG kembali kondusif. Nah, itu sama apa? Saham BMTR ya teman-teman, Global Mediacom. Kita bisa melihat ini BMTR kembali ke harga 306 pada saat video ini dibuat. Oke teman-teman, kita selanjutnya mempelajari dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk BMTR kita bisa melihat dari sisi valuasi ini masih sangat murah, 0,2 dengan harga sekarang PBV-nya BMTR itu masih cuma 0,2. Dan untuk PE ratio-nya kita bisa melihat ya bahwa BMTR kalau annualize ya, jika mereka mempertahankan revenue mereka itu PE-nya hanya di 5,15 kali. Jadi dari sisi valuasi BMTR masih sangat murah. Dan kalau mereka bisa mempertahankan omset mereka, maka BMTR ini masih sangat layak untuk diperhatikan secara fundamental. Oke teman-teman, berikutnya kita pelajari dari sisi teknikalnya. Ingatkan teman-teman di bulan Juli waktu itu pada saat mereka pengumuman BMTR ingin gabung dengan MNC, itu sahamnya rally nggak karu-karuan sampai tembus 400 ya. Dan semenjak itu BMTR mengalami koreksi sampai sekarang pada saat video ini dibuat sampai mencapai harga 306 dan ini menjadi support yang sangat kuat di BMTR. Kenapa? Karena ini mereka rebound di exponential moving average 200 mereka, ini garis merah, dan juga mereka mencapai support yang sebelumnya dari sisi candlestick. Artinya kalau misalkan mereka tertahan di 300 ya dan mereka sideways dan mulai ada akumulasi, maka teman-teman dari sisi technical bisa memperhatikan BMTR karena mereka tertahan di garis support. Tetapi kalau mereka lanjut ke bawah dan kembali sideways di bawah, maka BMTR secara teknikal mungkin akan tunggu dulu ya, sideways dulu sampai nanti ada volume. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat dari sudut pandang bandarmologi ya. Saya tarik data dari tanggal 28 bulan 7 sampai sekarang. Pada saat video ini dibuat, ternyata ini terjadi distribusi ya, di mana GR KZDR bagi barang ke pembeli-pembeli ini. Nah, coba kita lihat siapa yang belanja. Ada EP, ini mungkin MNC sendiri, ada YP, ada PD, ada ASID, dan ada XC. Ini rata-rata banyak retail. Dan average price mereka ini lumayan tinggi ya teman-teman, bisa lihat. Yang paling tinggi sepertinya DX, Bahana, dan kedua tertinggi ada di XC, 392. Dan ini kelihatannya korban FOMO ya, HK di 300 lebih atau 400 lebih. Nah, sekarang pada saat video ini dibuat, BMTR sisa 308-an dan ini rendah kan teman-teman. Jadi PR teman-teman adalah tunggu pada saat
mereka mulai cut loss ya. Kalau ada XC, AZ, PD ini mulai berjualan menjadi top seller ya beberapa hari ke depan dan barang mereka mulai menipis. Nah, disitulah teman-teman boleh mulai nyicil. Jadi sementara wait and see sampai retail-retail ini mulai nggak tahan dan mulai melakukan cut loss. Oke, itu dari sisi bandarmologinya. Nah, jadi dari sentimen mungkin masih tetap sama ya di bulan Agustus ini dua perusahaan MNC Group Haritanu, BMT dan MNCN bakal merger. Jadi ini memang isunya mereka kedua perusahaan ini akan melakukan merger. Nah, jadi teman-teman kedepannya kalau misalkan ini nanti kembali diulang ya cerita ini dan memang semakin dekat dengan merealisasikan, maka ada kemungkinan mereka bisa menaikin saham BMTR ataupun MNCN untuk kedepannya. Jadi masih layak untuk diperhatikan dan lagian valuasi juga BMTR masih sangat murah. Oke, jadi teman-teman ingat jangan langsung FOMO karena IHSG masih cukup tertahan ya. Sekarang harganya di 306 dan masih sideways. Jadi teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai nanti IHSG mulai kembali kondusif. Nah, teman-teman baru mau nyicil BMTR boleh. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya terus mendapatkan informasi yang banyak tentang saham. Dan ini ada 3 video yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Bagaimana cara mencari saham yang bisa berpotensi beggar hanya dalam waktu 10 menit. Dan pelajari tentang right issue dan juga teman-teman harus saatnya mempelajari tentang ilmu analisa bandarmologi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.